dan apa namanya menempatkan risiko itu ke ritakaful justru sangat diperlukan. Justru mekanisme ritakaful itu dalam rangka reducing cost. At the end of the day, ritakaful itu sebenarnya adalah mekanisme yang paling cost efficient untuk menyebarkan risk. Tadi sempat kita singgung ada mekanisme co-takaful sebenarnya, antara dimana yang terlibat bukan ritakaful operator tapi sesama takaful operator. Sebenarnya tujuannya sama untuk membagi-bagi risiko. Dalam hal ini co-takaful jauh lebih ekspensif daripada ritakaful. Kenapa? Karena kemampuan financial takaful untuk menahan risiko sebenarnya kecil. Jadi untuk satu risiko piece of risk Anda perlu banyak takaful operator yang perlu terlibat. Dan itu dari sisi biaya. Sehingga kalau banyak yang terlibat, banyak dokumen yang harus diterbitkan, cost-nya lebih besar. Kemudian dari sisi legal juga, legal perspektif, co-takaful itu sebenarnya banyak kontrak yang terjadi antara, jadi perusahaan si direct insert, si pemilik risiko sebenarnya mengikat kontrak dengan banyak sekali pihak. Kalau ada 5 atau 10 co-takaful company-nya, maka ada 10 kontrak yang berjalan paralel. Banyak kontrak ini menimbulkan uncertainty sebenarnya, another risk. Okay. Jadi sebenarnya ritakaful itu sudah merupakan yang paling cost efficient. Karena Anda punya risk yang besar, Anda cuma perlu berurusan dengan satu pihak saja takaful operator. Semua dia beresin, Anda nggak perlu tahu, pokoknya urusan dialah yang nanti akan membagi risiko itu ke berbagai pihak di belakang. Jadi kontrak berikutnya antara perusahaan takaful operator dengan ritakaful operators. Jadi takaful operator akan nanti punya banyak kontrak yang berjalan paralel dalam rangka membagi risiko ini menjadi ke semua pihak, sehingga risiko itu pada akhirnya akan spread dengan baik. Gitu. Jadi tidak, justru cost efficient. Di konvensional konteks juga demikian. Reinsurance itu terbukti yang paling cost efficient. Karena reinsurance dia punya capital besar, dia managing risknya biasanya global, worldwide, jadi dia sudah punya pool yang besar sekali, sehingga dia juga punya kemampuan menahan risiko yang besar. Karena kalau dia terjadi loss di satu risiko, katakan di Southeast Asia, mereka masih punya portfolio yang bagus yang tidak terjadi loss misalnya di Europe atau di Afrika misalnya. Jadi itu saling menutupi, jadi tidak ada loss. Islamic banking, sekarang lebih banyak Islamic banking yang menggunakan produk murabaha, bukan mudarabah. Jadi tidak ada risk sharing sebenarnya, atau ya. Ini pertanyaan paling berat nih. Sebenarnya begini, industri Islamic finance itu masih sangat muda. Sebagian besar playernya, manusia yang bekerja di dalamnya adalah hasil dari orang konvensional yang hijrah ke takaful. Saya contohnya, saya salah satunya. Jadi karakternya terbentuk di konvensional, mindsetnya completely konvensional. Mindset konvensional adalah memaksimalkan profit, meminimalkan risk. Oke, kalau bisa memindahkan risk sebanyak-banyaknya pindah, sampai kalau bisa Anda tidak tahan apapun, risk free. Itu ultimate destination, risk free. Itu tidak hanya di takaful, tapi di semua bisnis konvensional, kapitalistik, apapun itu, tidak hanya finance, konsepnya seperti itu. Risk, buang sejauh-jauhnya, transfer. Siapa ada yang mau ambil, kalau ada biaya sedikit untuk memindahkan itu kita bayar sedikit, sehingga kita risk free. Sehingga kita kembali ke Islamic banking, sehingga regulation framework pun akhirnya disusun, diatur dengan fundamental foundation risk free itu tadi. Oke. Nah,
ketika kita masuk ke Islamic Finance, konsep kita adalah sebenarnya risk sharing. Risk sharing itu bukan hanya di takaful sebenarnya, tetapi juga di banking. Sehingga ideal contract adalah mudharabah, musyarakah, dan sejenisnya, di mana antara bankers dan apa namanya dan si nasabahnya berbagi risiko. Oke. Nah, ini yang sebenarnya tidak disukai oleh banking industry, sehingga banyaklah muncul BBA, produk-produk yang coba dibuat untuk sebenarnya untuk menelikung sebenarnya konsep risk sharing itu. Jadi seolah-olah ada risk sharing, padahal sebenarnya tidak. Risk itu sebenarnya tetap dipindahkan sepenuhnya kepada customer. Nah, itu memang persoalan, dan itu saya katakan bukan masalah yang gampang untuk diselesaikan. Pertanyaan berikutnya, apakah mungkin misalnya kita keep promoting mudharabah dan elemen risk yang tidak disukai oleh banking tadi itu kita pindahkan ke takaful? Oke, possible. Bisa kita telusuri lebih lanjut, dipelajari risiko apa saja itu. Tapi ingat tadi di awal saya juga membahas sedikit ada pure risk, speculative risk. Ketika kita enter mudharabah kontrak atau musyarakah kontrak, risikonya mainly spekulatif. Bisnis sebenarnya itu adalah spekulatif. Kenapa? Karena ada gain di situ, ada possibility gain di situ. Tadi kita sudah define bahwa yang bisa insurable itu hanya pure risk. Oke. Jadi itu. Tetapi saya sih masih sangat optimis bahwa takaful industri mungkin berperan dalam hal ini. Tapi dia harus keluar dari pakem-pakem conventional insurance. Karena walaupun risiko itu adalah speculative risk, tidak ada sebenarnya yang betul-betul menghambat untuk kita create semacam mekanisme untuk membagi risiko itu, menyebarkan risiko itu, saling sharing lagi. Why not? Bisa saja, kenapa enggak? Conventional insurance membatasi hanya pure risk karena risiko itu ditanggung oleh corporate company. Jadi mereka tidak suka risiko spekulatif. Karena spekulatif risk itu kan sifatnya dia non measurable, difficult to quantify. Tapi kalau misalnya kita inject konsep takaful, risk sharing, tabaruk, feeling saya sih itu masih mungkin. Anda bisa bikin disertasi tentang ini sebenarnya. Honestly, kok kayaknya masih mungkin gitu. Karena basic prinsipnya berbeda sebenarnya, sangat-sangat berbeda antara risk transfer dan risk sharing. Ada keinginan nggak Bang dari industri takaful untuk ke arah sana? Dari industri agak slow memang movementnya, karena industri juga masih muda sekali, baru dari 30-an tahun. Walaupun di Malaysia sudah ada bank negara sudah menerbitkan semacam framework takaful operation framework, something like that, bahwa si perusahaan asuransi ini harus melakukan research juga. Ada komponen research yang dia harus lakukan untuk mengembangkan takaful. Tapi bagi akademisi seperti Anda sebenarnya takaful itu adalah area yang masih sangat hijau. Tinggal pikirkan aspek mana yang mau diangkat, cari sponsor. Tapi ideally memang harus involve praktisi, sehingga Anda mendapatkan betul-betul real feeling memahami bagaimana sebenarnya risiko itu betul-betul dimasak, digoreng, di manage di industri asuransi, reasuransi. Dari situ Anda bisa, saya yakin kontribusinya ke Islamic Finance akan sangat-sangat besar. Gimana, Mas Fani? Thank you. Terima kasih banget udah Dede ya, karena di Padang ya. Bisnis
insurance ini kalau saya lihat berarti bisnis yang memanfaatkan kepanikan orang terhadap resiko. Ya betul ya. Jadi dia karena orang panik dengan resiko, takut, khawatir dengan resiko, maka ada memanfaatkan itu untuk dikomersilkan seperti itu. Atau mungkin istilahnya mungkin nanti diperbaiki. Kemudian income terlepas dari untuk income-nya ya, untuk pemasukan insurance itu kan setahu saya cuma ada dua, nggak tahu kalau ada lebih. Dia berasal dari investmentnya. Jadi dana dari partisipan itu diinvestasikan. Kemudian ada juga dari surplus underwriting. Kalau di Malaysia saya rasa untung dari surplus underwritingnya mungkin lebih besar juga, karena surplus underwriting boleh dinikmati oleh insurance, partisipan tidak menikmati. Sebenarnya antara investment income sama surplus underwriting itu mana yang lebih besar income untuk insurance? Karena kalau misalnya seandainya yang lebih besar adalah surplus underwriting, berarti keuntungan pihak insurance itu ada bagaimana caranya supaya yang mengklaim itu sedikit, dengan menyertakan berbagai syarat dan kondisi yang banyak sekali, yang sangat banyak, mungkin ada yang kecil atau apa saya kurang tahu, saya belum pernah ngambil. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya pernah dengar statement bahwasanya semakin banyak asuransi, ada statement semakin banyak asuransi maka bisa dikatakan negara itu maju. Nah ini statement ini memang benar adanya, atau emang ini hanya cuman promosi dari pihak asuransi supaya negara itu mengambil asuransi? Nah itu yang saya tanya. Sampai punya masalah dengan dijawab dulu deh. Menarik lagi. Jadi takaful atau insurance memanfaatkan kepanikan orang. Sebenarnya tidak juga sih kalau kita lihat dari perspektif yang lebih positif. Sebenarnya tadi kita sudah singgung bahwa kalau orang sadar bahwa pada setiap saat sepanjang hidupnya itu bahwa dia selalu running risk, sebenarnya semua bisa terjadi, maka bukan masalah kepanikan, tetapi orang ini akan aware bahwa dia punya kebutuhan untuk memiliki insurance atau takaful, karena dia paham ada risiko-risiko yang tadi dia identify dan dia evaluate, bahwa risiko-risiko ini nggak mungkin saya tahan sendiri. Saya punya mobil satu, kalau accident total loss, saya nggak punya dana cadangan untuk membeli mobil baru. Jadi kalau mobil ini habis, rusak, saya nggak punya kendaraan. Jadi ada kesadaran bahwa mereka menjalankan risk dan perlu ada mekanisme kontrol yang digunakan untuk mengurangi risk itu. Jadi sebenarnya bukan kepanikan, tetapi lebih pada kebutuhan. Kemudian income-nya ada investment, ada surplus. Kalau untuk insurance company konvensional, both investment atau surplus adalah milik perusahaan asuransi. Mereka bisa miliki sepenuhnya. Tapi untuk untuk takaful sebenarnya persoalannya menjadi lebih complicated, tergantung pada bagaimana Anda mendesain model produk itu. Jadi kalau produk itu adalah, jadi investment itu bisa ada yang dimiliki oleh takaful operator, bisa ada yang dimiliki oleh partisipan. Misalnya di produk-produk yang ada unsur investasinya, full 100% investment premium itu adalah milik partisipan. Tidak boleh sama sekali bukan milik takaful operator, tapi boleh saja tentu ada akad mudharabah misalnya dipasang di situ, atau wakalah apapun, sehingga ada kemungkinan si perusahaan takaful operatornya mendapatkan dana. Surplus underwriting dalam konsep takaful yang sesungguhnya itu sepenuhnya adalah milik bahkan juga bukan milik partisipan. Kalaupun Anda mau bilang milik partisipan, adalah collectively owned by participant. Karena sebenarnya dari awal Anda udah donate sebenarnya. Udah ikhlas kan, udah nyumbang. Jadi udah ikhlas, udah nggak berharap ada kembalian lagi. Jadi
Saya pikir opinion yang paling bagus adalah bahwa itu bukan milik siapa-siapa, itu milik pool itu sendiri. Ini akan men-trigger pertanyaan berikutnya, pool ini siapa? Nah, makanya sekarang berkembang kayaknya konsep takaful sekarang ini udah nggak terlalu kuat dalam hal bahwa pool itu, tabaruk fund itu tidak punya legal entity. Makanya sudah ada usaha sekarang untuk menginfuse wakaf konsep di situ. Karena wakaf adalah entity yang juristic person yang punya capability seperti natural person, seperti manusia. Wakaf bisa mewakili dirinya sendiri di depan pengadilan, bisa menuntut, bisa dituntut. Sehingga kalau kita infuse wakaf konsep dalam takaful model, maka posisi tawar dari takaful fund dan partisipan secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Itu sebenarnya. Jadi kalau itu surplus itu, underwriting itu, fund itu bukan dimiliki oleh takaful operator, secara sederhana perusahaan asuransi takaful operator tidak berhak untuk mendapatkan apapun dari surplus itu. Tidak bisa kita injek mudarabah kontrak di situ karena itu bukan tijari kontrak. Naturalnya dia bukan tijari, tapi dia lebih ke tabaru. Tabaru is not a commercial contract. Nggak bisa dong kita pasang mudarabah nggak cucu. Tapi kalau Fatwa Malaysia kan surplus underwriting itu milik operator kan? Enggak. Tapi operator diperbolehkan mendapat bagian dari situ, dari surplus itu. Dan justifikasinya adalah sebagai performance fee. Karena kalau ada surplus di situ berarti takaful operator ini sudah memanage fund dan risiko dengan baik, maka mereka bolehlah diberikan penghargaan reward performance fee. Tapi ya, begitu. Walaupun ini masih secara masih akademis masih sangat debatable lah, masih debatable. Nomor 3, asumsi bahwa semakin banyak asuransi maka negara itu semakin maju. Memang kenyataannya semakin maju negara maka asuransinya semakin besar. Ada ukuran yang digunakan yang disebut sebagai insurance penetration, kalau saya tidak salah, yaitu mengukur berapa persen, intinya adalah premi asuransi dalam satu negara dibagi dengan GDP. Untuk negara-negara maju ini besar sekali. Saya pikir Jepang itu sudah more than 15% mungkin, kalau lebih dari 20%. Indonesia masih di kisaran sekitar 1%, 1,5%. Malaysia lebih bagus sedikit. Malaysia sudah sampai 7% kalau nggak salah. Kemudian juga bisa dihitung dari satu insurance penetration, satu lagi saya lupa istilahnya, tapi mengukur berapa belanja asuransi per kapita. Saya lupa istilahnya, tapi intinya total gross premium dalam 1 tahun dibagi dengan penduduknya. Jadi berapa rata-rata spend penduduknya spend asuransi. Negara maju biasanya tentu juga lebih besar. Dan tapi di sini juga agak tricky sedikit ketika Anda menganalisis ini, juga harus diperhatikan bahwa biasanya yang besar itu di negara maju sudah pasti general insurance komponennya besar, itu jadi risk fundnya besar, tetapi juga ada komponen investment dari life insurance di situ. Jadi sebenarnya negara maju itu karena penduduknya semakin income-nya tinggi, mereka disposable income-nya bisa tinggi, bisa menutupi consumption mereka, saving mereka besar, sehingga mereka bisa membeli produk asuransi lebih besar. Jadi ya memang benar seperti itu. Gitu. Jadi pembahasan akademik sudah ada ya? Oh ya, pasti sudah ada. Ya.
Next. Selanjutnya. Angkat saja. Bagaimana cara Rita Kaful ini bersaing dengan insurance yang konvensional? Karena mereka kan udah level yang memang memanage risk yang sangat besar dan level dunia kalau seperti itu. Bagaimana cara strategi pemasaran mereka? Yang kedua, mengenai syariah compliance, apakah ada persyaratan misalnya harus misalnya yang diasuransikan itu adalah sesuatu yang halal? Kalau seandainya ada hotel itu mereka ada unsur yang haram, misalnya menjual bir atau seperti itu, dan mereka memiliki resiko yang besar, apakah Rita Kaful bisa memanage risk mereka atau mungkin berbagi dengan insurance bagian yang haram di insurance konvensional atau seperti apa? Terima kasih. Oke. Berat-berat nih. Saya punya slide yang bisa saya tunjukkan untuk jawab itu. Bagaimana Rita Kaful bersaing dengan konvensional reinsurer? Industri takaful global itu sebenarnya masih kecil. Kalau kita compare dengan global insurance industry, jadi masih kecil. Jadi industri reasuransinya pun juga masih kecil. Jumlah Rita Kaful operator kayaknya di seluruh dunia mungkin baru ada sekitar 20-25 maksimum. Sementara reinsurance company itu mungkin ratusan ribuan jumlahnya. Jadi itu perbandingannya. Memang untuk compete dengan konvensional, pasti Rita Kaful akan jual main pointnya adalah mereka syariah compliant, for sure. Jadi takaful operator akan prefer pilih mereka. Tapi Anda benar bahwa sebenarnya dengan fakta bahwa mereka masih kecil, Rita Kaful industry itu punya kelemahan dibandingkan conventional reinsurance. Mengapa demikian? Karena dengan market yang masih kecil secara global, Rita Kaful memiliki memiliki ruang yang terbatas untuk berbagi risiko. Oke. Nah, ini sebenarnya sangat-sangat crucial dalam industri insurance atau takaful. Karena pada dasarnya konsepnya sama, insurance dan takaful itu adalah membagi risiko seluas-luasnya. Sehingga semakin banyak orang yang terlibat dalam suatu risiko atau pihak yang terlibat akan lebih baik. Nah, masalahnya adalah di takaful kemungkinan itu menjadi lebih sempit karena tempat menempatkan risiko itu belum banyak. Rita Kaful misalnya baru ada 20-an gitu. Sehingga kalau ada risiko yang sangat besar, akhirnya mau tidak mau harus melibatkan konvensional juga. Oke. Jadi itu pertanyaan valid sekali. Syariah compliant adakah? Of course pasti ada semacam requirement, semacam guideline bahwa hanya yang halal saja yang boleh diasuransikan, direasuransikan. Tapi masalahnya adalah tidak perusahaan takaful atau Rita Kaful tidak sepenuhnya punya kontrol untuk bisa menentukan atau mengetahui bahwa ini adalah halal atau haram. Jadi saya ilustrasikan di sini. Kita punya risiko yang bermacam-macam jenisnya. Ada yang dari motor, rumah, family, bisnis, transfer dan seterusnya. Itu masuk ke level pertama. Ini adalah level direct insurance. Jadi ada takaful. Mungkin juga terutama dari bisnis, transfer atau katastrofe, karena risikonya di sini rata-rata lebih besar. Untuk risiko-risiko tertentu bisa jadi takaful industri tidak mampu tahan sendiri, akhirnya ada juga yang bocor ke insurer. Oke. Di level Rita Kaful, akhirnya dari perspektif Rita Kaful, kalau saya terima risiko dari takaful ini, mungkin saya bisa anggap ini halal. Oke. Tapi sebenarnya ada juga risiko yang masuk melalui direct insurer. Oke. Begitu seterusnya. Jadi sangat tergantung pada kuantum risiko itu yang bisa menyebabkan bahwa kapasiti menahan risiko itu belum cukup di takaful industri, mau tidak mau harus bocor ke konvensional.
Kemudian hotel adalah typical problem. Karena kecuali hotel itu declare sebagai hotel syariah dan punya dewan pengawas syariah. Tapi kalau tidak, hampir selalu hotel itu punya bar misalnya, dan ada apa namanya alkohol yang dijual di situ. Itu adalah komponen yang haram. Ideally memang bagian yang haram itu dibersihkan. Bagaimana caranya? Diasuransikan ke konvensional, tapi itu tidak selalu praktikal. Tidak selalu praktikal karena hotel misalnya, main bisnis hotel itu kan sebenarnya adalah lodging, apa namanya, provide lodging kan, provide tempat menginap sebenarnya kan. Nggak ada yang salah dengan itu, kecuali disalahgunakan. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah dengan bisnis itu, ya kan? Tapi somehow ada komponen sedikit yang ada yang haramnya. Memisahkan bagian yang kecil ini untuk ditempatkan ke konvensional tidak praktikal, bisa menjadi lebih mahal dan seterusnya. Sehingga banyak banyak cara yang bisa dilakukan, yang kebijakan yang ditempuh misalnya, tetap diasuransikan ke takaful, tapi kita lihat bahwa komponen haramnya itu dari sisi nilainya nggak terlalu besar, dari less than 2.5% misalnya, lah. Kemudian ada juga misalnya, kita ambil aja dulu, tapi kita cleansing berikut nanti. Jadi misalnya kita hitung income yang masuk dari itu, dari apa namanya, dari bagian yang haram itu dikeluarkan, dimasukkan ke akun apa istilahnya yang buat membersihkan itu? Karena kebijakan. Iya, untuk yang haram-haram itu masukin situ, nanti digunakan buat bikin jalan, buat WC umum gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Itu pada level asuransi. Pada level reasuransi bisa lebih parah lagi, karena kita pada banyak kasus kita sama sekali nggak tahu. Tadi ada fakultatif, ada treaty. Kalau reinsurance itu range on facultative basis, si retakavel operatornya punya peluang untuk melihat risiko itu secara detail. Reportnya, survei reportnya, segala macam, bisnis seperti apa, detail dari nilai pertanggungannya apa saja, di hotel itu ada apa saja, dan seterusnya bisa kita ketahui. Tetapi kalau risiko itu masuk melalui treaty business on portfolio basis, si retakavel operator tidak punya akses pada data detail setiap risiko. Jadi dia nggak tahu. Dia baru realize, tahu-tahu kalau ada klaim. Ada klaim, ternyata ada bagian yang haram. Akhirnya gimana? Bersihkan lagi. Saya punya real case untuk hal ini, di mana kita berpartisipasi di treaty, program treaty milik sebuah perusahaan takaful operator di sini. Dan kita, karena ini treaty, jadi on portfolio basis, kita nggak tahu, pokoknya secara periodik company ini lapor ke kita, kuartal ini kontribusi buat Anda segini, buat saya segini, klaim segini, dan seterusnya. Tapi apabila terjadi klaim besar, maka kita akan dikasih tahu dan diberi detail klaim itu. Dan akhirnya memang ada klaim besar terjadi pada sebuah gudang, public warehouse. Jadi si takaful operator mengasuransikan sebuah gudang. Gudang ini adalah public warehouse, jadi gudang ini disewakan kepada para pemilik barang. Jadi gudang itu dia partisi banyak, gitu, besar sekali gudangnya, kompleksnya. Lalu dia bagi-bagi dan disewakan ke pemilik barang. Jadi pemilik gudang bukan pemilik barang, Yang mengasuransikan building dan seisinya ini adalah pemilik gudang. Dan ternyata terjadi satu kerugian, klaim perampokan waktu itu, dan barang yang hilang di situ adalah alkohol. Milik apa namanya? Apa tuh yang hijau itu? Carlsberg. Dan alkohol biasanya mahal sekali kan, dan klaimnya jadi besar. Nah, terus gimana? Kita tahu bahwa itu alkohol baru setelah terjadi klaim. Sebelumnya kita nggak tahu. Dan memang ada satu kelemahan katakanlah yang tidak disadari oleh perusahaan asuransi itu, kenapa dia tidak pasang semacam
condition, misalnya bahwa semacam warranty bahwa si pemilik gedung ini tidak akan menyewakan space-nya pada untuk barang-barang tertentu yang haram misalnya, yang lainnya boleh. Sebenarnya bisa begitu, tapi pada kasus itu tidak dilakukan. Sehingga akhirnya kita tetap harus bayar klaimnya. Secara kontrak kita nggak bisa avoid bahwa kita liable, tetapi kontribusi yang kita dapatkan dari bagian risiko itu juga harus dibersihkan masuk ke account. Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup. Sudah di luar.